Assalamualaikum, solih-solihah. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah mau nanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah dan caranya. Nah, solih-solihah, sebelum kita memulai untuk belajarnya, kita amalkan dulu adab-adab sebelum belajar. Yang pertama niat belajar karena mencari ridho Allah. Yang kedua berwudu dulu ya sebelum belajar. Kemudian duduk yang rapi, tidak bersandar, dan ingat untuk mendengarkan dengan baik ya. Setelah itu, mari kita berdoa. Berdoa sama-sama ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, jika kita mendapat pertanyaan, siapakah Allah? Maka jawabannya adalah, Dia adalah sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selain Dia. Kemudian ada yang bertanya lagi, di manakah Allah? Atau Allah itu ada di mana? Maka jawabannya, Allah itu di atas arsy, sehingga sananya di langit tertinggi. Wallahu a'lam, semua itu hanya Allah yang tahu. Allah juga berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-Fatihah ayat 2. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, pencipta makhluk yang ada di langit maupun ada di bumi. Allah itu hanya satu dan tidak berbilang. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ikhlas. Siapa yang hafal? Masih ingat kan? Quran surat Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, solih-solihah, segala sesuatu yang kita lihat adalah makhluk ciptaan Allah.
maka hanya Allah saja yang berhak kita ibadahi. Nah, dari Quran Surat Al-Ikhlas ini terdapat pesan, yaitu Tuhan itu satu, dan kita sama sekali tidak boleh menyembah sesuatu selainnya. Siapa yang tahu kisah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa? Raja yang sangat kejam, yang mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Padahal dia adalah makhluk Allah, sama seperti kita. Hanya saja badannya jauh lebih tinggi dari kita. Kemudian di situ Allah menunjukkan kuasanya dan memberitahu bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan dan tidak layak untuk disembah. Jadi solih-solihah, Fir'aun itu bukan Tuhan, dia hanya makhluk ciptaannya sama seperti kita. Jadi kita tidak boleh menyembah sesuatu apapun itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia poin yang penting, yaitu cara mengenal Allah Ta'ala. Ketika kita sudah mengenal Allah atau kita sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, pasti akan timbul pertanyaan, entah itu dalam diri kita atau orang lain yang bertanya pada kita suatu saat nanti mungkin. Seperti, dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada? Jawabannya adalah, itu sudah fitrah, naluri atau perasaan yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir di dunia dalam keadaan muslim. Misalnya, ketika kita mau dikagetin atau ada teman kita yang mau nyamperin kita, dari situ kita sudah merasa seperti ada yang mendekat ke arah kita ya. Siapa ya? Akhirnya ketika muncul perasaan itu, dalam hati membatin, kita nengok ke belakang. Set. Ternyata benar, ada yang berjalan menuju ke arah kita. Nah, itu yang dinamakan naluri. Begitu juga dengan pengetahuan kita tentang adanya Allah sebagai Tuhan pencipta alam. Dari kecil, dari kita lahir, hal itu sudah tertanam dalam diri kita yang terlahir sebagai umat muslim. Kemudian, ada yang bertanya lagi, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Maka jawabannya, kita mengenal Allah itu dengan tanda-tanda kekuasaan dan makhluk-makhluknya. Ada 2 poin. Tunggu sebentar ya. Kita bisa mengenal Allah itu ada 2 poin. Yang akan Ustazah sebutkan di lembar berikutnya. Nah, ini dia poin pertama, mengenal Allah dan makhluk-makhluknya. Ada makhluk yang indah. Allah menciptakan makhluk itu sangat indah menurut kita. Maka Allah itu jauh lebih indah dari apa yang kita pandang indah. Ada makhluk yang baik, tapi Allah jauh lebih baik. Ada orang yang kita pandang sangat baik, tapi Allah jauh lebih baik dari orang yang baik tersebut. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, serta matahari dan bulan. Nah, solih-solihah, pernah kan melihat bulan? Ada bulan sabit, bulan setengah, bulan mati, hingga yang paling indah adalah bulan purnama. Matahari yang sinarnya menghilangkan kegelapan. Dengan matahari, Allah itu membuat tumbuhan dapat tumbuh. Nah, matahari itu merupakan ciptaan Allah.
Bulan dan matahari, kedua benda yang sangat besar, dan itu tidak mungkin tanpa ada penciptanya. Nah, soleh-solehah, hal-hal yang Ustazah sebutkan di atas adalah tanda-tanda dari adanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang jauh lebih besar, lebih indah dari itu semua. Maka, kita harus terus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita rezeki berupa matahari dan bulan. Demikian pula langit yang penuh bintang. Jadi soleh-solihah, Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tidak boleh kita bertanya, Allah tuh punya tangan gak sih? Tangannya seperti apa? Gak boleh. Milik Allah jauh lebih indah dari yang kita punya. Sempurnanya manusia jauh lebih sempurna Allah daripada manusia ciptaannya. Nah, di antara makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk Allah maksudnya adalah seluruh yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Langit yang ada 7 lapisannya, bumi juga punya 7 lapisannya. Dan semua yang ada di antara keduanya, semua yang kita lihat, itu adalah makhluk-makhluk Allah. Nah, Allah berfirman solih-solihah, yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi, solih-solihah, yang dimaksud Allah dalam surat ini adalah kita tidak boleh menyekutukannya. Kita tahu, kita meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Jadi, kita harus bersujud hanya kepada Allah. Misal nih, kita nggak boleh ketika kita tahu, matahari itu yang menyinari kita, yang memberikan kita hidup. Kita bisa melihat dengan jelas ketika siang hari. Kita tidak kegelapan ketika siang hari. Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kita berpikir, matahari bisa memberi kita semuanya. Kemudian kita menyembahnya. Itu suatu hal yang dibenci, bahkan sangat dibenci. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun itu. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya makhluk, masih lebih hebat lagi pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solih-solihah, apapun yang kita lihat, wah hebat. Misal kita nonton Boboiboy, wah hebat sekali, punya kekuatan. Nah, Allah jauh lebih hebat dari itu. Ingat ya, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun itu. Oke, solih-solihah. Nah, setelah kita membahas poin pertama, kita menuju poin kedua. Nah, mengenal Allah dengan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dengan melihat makhluk-makhluknya, kita itu dapat mengenal Allah dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah dari Allah. Kemudian kita mengenalnya, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang baik. Di antaranya adalah ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, solih-solihah, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala lah paling pengasih dan paling penyayang kepada makhluknya.
Tidak mungkin Allah Ta'ala itu zalim terhadap makhluknya. Tidak mungkin Allah itu menginginkan keburukan untuk kita. Karena Allah tidak memiliki sifat tersebut. Jika kita mengucapkan basmalah, selalu ingatkan diri sendiri. Kalian memiliki Allah Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga kita selalu berhusnuzon dan tidak boleh berputus asa atas rahmatnya. Dan ingat ya solih-solihah, Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya. Meskipun hamba itu dalam keadaan susah. Seperti ketika kita mengerjakan PR misalnya. Kita kesusahan. Nah, harus ingat, tadi sebelum mengerjakan, sudah berdoa apa belum ya? Sudah meminta kemudahan kepada Allah atau belum ya? Nah, harus diingat-ingat. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha segalanya. Maha bijaksana, maha kaya, maha kuat. Masih banyak lagi. Masih ingat kan? Atau mungkin solih-solihah pernah membaca atau pernah menghafal nama-nama Allah yang ada 99 yang kita ketahui, yang dinamakan Asmaul Husna. Tahu kan Asmaul Husna yang biasanya bisa kita dapati di halaman pertama ketika kita membuka Al-Quran. Nah, di sampulnya kalau di Mushaf Indonesia ya, biasanya ada di situ banyak Asmaul Husna, ada 99 yang kita ketahui. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, dan masih banyak lagi. Ada lagunya juga. Bernada maksudnya. Nah, solih-solihah, nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang baik itu tidak hanya 99. Tapi yang diketahui memang ada sebanyak itu. Padahal jauh lebih banyak lagi yang belum kita ketahui. Dan Allah maha mengabulkan apa yang kita semogakan. Jadi, sebelum memulai apapun, seperti aktivitas, kemudian mandi, mengerjakan PR, berjalan-jalan, atau melakukan aktivitas apapun, jangan lupa untuk selalu berdoa dulu. Kita harus ingat kepada Allah. Ketika kamar mandi, ingat harus berdoa dulu. Bagaimana doanya ke kamar mandi? Ingat kan? Nah, kemudian ketika kita keluar rumah, siapa yang ketika keluar rumah selalu berdoa? Nah, ingat ya solih-solihah, ketika kita mau keluar rumah, mau perjalanan jauh, atau kita mau main, tetap ingat harus berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ustazah pamit, Ustazah mau kasih tugas ke Solih dan Solihah. Nah, bagi Solih-Solihah, tugasnya adalah mengerjakan soal Ayo Berlatih di halaman 40, nomor 1 sampai 4 saja. Jadi 5 dan 6-nya tidak ya, hanya nomor 1 sampai 4 di halaman 40. Dan tugasnya satu lagi, membaca hadis 1 dan 2, halaman 44 dan 45. Kemudian, tuliskan pelajaran atau hikmah yang Solih atau Solihah dapat dari 2 hadis tersebut setelah membacanya. Kalau sudah dibaca, sudah ditulis pelajaran apa yang kita dapat atau hikmah apa yang kita dapat dari 2 hadis tersebut, kemudian tugasnya di halaman 40 juga sudah selesai, jangan lupa dikumpulkan ke Ustazah masing-masing ya.
Nah, mungkin itu saja tugas dari Ustazah. Ustazah mau mengakhiri pelajaran hari ini. Mohon maaf jika Ustazah ada salah kata atau perkataan Ustazah yang kurang berkenan. Ustazah pamit. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, hafalannya dijaga, tetap murojaah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa juga, sholat 5 waktunya dijaga ya. Biar Allah gak marah. Setelah ini, jangan lupa berdoa dulu. Berdoa sesudah belajar ya. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.